aba-aba aja ya. Udah mulai ngerekam dari tadi, Le. Biar natural. Udah action ini dari tadi ternyata. Oke. Sambil kita ngulik ininya. Ya, selamat sore para teman-teman pemain bahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Vicky Nugraha dan teman saya Leo Morrison. Iya, bersama kita dari Indonesian Bass Player. Hari ini kita mau ngulik yang kita mau ngulek namanya ya, teman-teman. Ngulek tuh apa sih, Pik? Ngulik multi efek gitu ya. Entah siapa yang bikin, kayaknya yang bikin singkatannya bapak-bapak sih, soalnya agak-agak garing gitu ya. Jokesnya yuk, iya, ketar banget. Oke, so teman-teman, hari ini memang kita spesial bahas yang namanya multi efek gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang saat ini in the middle of searching gitu ya. Apa yang, nah kayak Vicky gitu ya, apa yang bakal jadi, Leo. Multi efek apa yang, atau bukan multi efek kali ya. Dua basis yang lagi nyari mau pakai efek apa gitu, Pik. Kurang lebih gitu. Kurang lebih. Oke. Terus, dan kenapa multi efek salah satu bentuk atau form yang kita boleh bilang rekomendasiin buat teman-teman yang baru mau pakai efek kali gitu ya. Oke, so pertama-tama kita lagi ada di Langka Coffee, guys. Tempat ngopi-ngopi enak di sini, bisa sambil jamming. Oke, so hari ini gue sama Vicky ditemenin oleh beberapa benda duniawi gitu ya. Salah satu yang saat ini kita udah setup adalah Zoom B6. Zoom B6. Oke, terbaru banget. Jadi kita bukan mau ngiklanin Zoom B6 sih, karena kita ada beberapa efek lainnya tentunya akan kita bahas. Pertama-tama kita mau bahas ini dulu, Pik. Apa tuh? Kenapa multi efek itu adalah jenis atau form efek paling cocok buat para teman-teman misalnya yang newbie di dunia efek. Kenapa dong? Simpelnya gini, kalau misalnya ada beberapa temen yang nanya, Om, gue mau mulai pakai efek nih buat bass gitu. Bagusnya beli apa dulu ya? Bingung mulai dari mana gitu ya? Bingung mau mulai dari mana. Soalnya kita mau kasih rekomendasi juga. Kasarnya nih ya, kalau misalnya ada yang nanya, kita pasti rekomendasi lo beli preamp dulu. Ya. Tapi habis beli preamp apa, Om? Ya. Apa? Iya, ternyata butuhnya banyak. Basis BM, banyak mau. Banyak mau, terus ya gitu-gitu deh. Nah, kalau dulu gue mungkin nggak berani ngerekomendasiin, ya udah lo beli multi efek aja, karena gue sendiri juga nggak pakai. Ya. Dan dunia gue beda sama Om Leo. Kalau dunianya Om Leo ya ada di sini, karena dia jauh lebih ngulik yang di sini. Ya. jauh lebih ngulik. Gue bahkan kalau misalnya disuruh bikin preset di sini, gue nggak bisa. Gue mungkin harus ini apa ya. Karena dunia gue lebih di yang stompbox satuan. Kalau itu lo mau ngomong spesifik sama gue, oke lah, lo bisa kasih rekomendasi. Tapi kalau sekarang gue mungkin udah mulai bisa. Kalau lo baru mau mulai main efek lagi di bass, terus lo punya tight budget tuh cuman misalnya katakanlah 5 juta deh. 5 juta ya. Kalau analog apa, kalau multi efek apa? Kalau analog gue pasti bilang preamp dulu tadi. Preamp Douglas. Darklas cuma dapat satu, cuy. Tapi kalau lo beli multi efek 5 juta, banyak pilihannya. Banyak, karena biasanya satu multi efek itu bisa punya 120 jenis efek ya, lebih. Ada yang 100, ada yang 120, ada yang mungkin ada yang 200 juga. Dan mulai dari situ aja, sekalipun dia emulasi dari pedal-pedal yang udah populer lah ya, udah populer, udah banyak orang beli, orang punya, ini lu bisa mulai dari sini dulu. Setidaknya, kalau suaranya ini begini, oke, gue bisa pakai nih yang ini. Udah, journey lu bisa berhenti di situ, atau lu akan up ke yang lebih tinggi lagi, atau lu bahkan mundur. Gue nggak perlu multi efek. Ternyata gue nggak butuh sebanyak atau sekompleks itu. Nggak gitu butuh ya. yang settingannya sekompleks itu. Gue mau yang simple aja deh gitu. Gue mau main stompbox aja 1, 2, 3 biji selesai gitu. Akhirnya istilahnya kita jadi paham maunya kita apa, butuhnya apa, sehingga kita butuh yang emang ya maksudnya kalau kayak analog kan teman-teman ya itu again yang efek mobilan gitu kan pasti biasanya secara tone gitu ya. Normally itu lebih tebel gitu ya. And then lu bisa apa ya, kalau gue bilang mungkin ya analog itu kelebihannya adalah selain lu bisa nyicil belinya satu-satu gitu ya, and then yang kita mau journey-nya tuh dapet gitu ya.
Iya nggak sih? Kalau apa namanya, never ending journey, Never ending bongkar pasang sih sebenarnya. never ending bayar. Beli Oke. terus. Nah sekarang kita balik nih. Tadi kan karena memang hari gini teman-teman itu Multi Effect udah menawarkan teknologi yang jauh lebih advance dari ketika pertama kali diperkenalkan lah gitu ya, sekitar mungkin I don't know about 10 years ago maybe atau 15 years ago gitu ya, 20 tahun lalu. Dibandingkan sekarang tuh udah canggih-canggih teman-teman. Jadi salah satunya unit yang saat ini kita lagi display ini adalah B6 ya. Ini udah termasuk yang cukup lengkap walaupun kind of bit of pricey dibanding dengan efek-efek lain, nanti juga akan kita bahas gitu ya, karena kita bahas lebih dari satu. Nah, pertanyaannya sekarang gini, andaikan misalnya kita mau start dari multi. Oke, biasanya teman-teman kita akan lihat, atau gue pribadi gitu ya, gue pribadi akan lihat dari beberapa poin. Pertama adalah spec and quality tentunya gitu ya, build spec-nya ini efek gimana. And then yang kedua adalah sorry. Pertama mungkin udah pasti budget ya. Budget. Harganya berapa? Iya. Karena manusia berkehendak, rekening menentukan, dompet menentukan gitu ya. Dia pertama budget. Budget lu masuknya di berapa? Satu, kedua build spec and quality, mungkin kayak gitu ya, Pik. Ya. Yang ketiga kayak apa ya? Kelengkapannya, fitur kita boleh bilang fitur. Tawarin dari Karena fitur itu termasuk kayak efek-efek apa aja sih yang kira-kira ya itu tadi ditawarkan, terus dia punya FX loop kah, XLR out kah, itu somehow akan jadi pertimbangan kalian juga gitu ya. Yang keempat mungkin apa ya? Budget udah, fitur, build quality, fitur, user experience, betul. User experience. Kenapa ini juga kita akan bahas? Karena somehow kalau jelimet juga akhirnya capek ya cuy. Males. Baru nyoba aja, langsung masuk di toko hijau. Dijual. Tiba-tiba check out. Nih, min condition. condition. Oke. So, kita mulai dari yang pertama ya. Again karena ini udah di display dan kita tidak terafiliasi teman-teman ya oleh brand manapun. Jadi ini pure beli pakai uang sendiri gitu ya, dari ini adalah beberapa efek-efek yang istilahnya kita bisa berhasil kumpulkan dari teman-teman IBP gitu ya. Jadi mereka sumbang efeknya buat di review gitu. Oke. So, ini salah satu barang, boleh bilang barang baru. B6 gitu ya, Zoom B6 ini salah satu boleh dibilang flagshipnya Zoom. Dan ini kita sekarang ngomong budget dulu, Pi. Budget. Oke. Barunya teman-teman, ini di angka 6,8. Oke, kalau teman-teman punya uang segitu untuk spend di efek, ini salah satu yang gua pribadi rekomen. Kenapa? Pertama, secara kita balik dari budget itu, pertama berarti kita build quality and specs ya. Oke. So build quality-nya again Zoom ya. Ini merek udah merek lama ya. Mereka paham apa yang mereka lakukan. Ini looks-nya keren, karbon. Oke, looks-nya karbon. However, ini plastik. Karbon, tapi ini plastik. Plat belakangnya besi gitu ya. It's okay. Tapi fitur yang gue suka teman-teman nih. Sorry ya. Kita giniin deh, kita giniin. Ya. Ini teman-teman kalau lihat ya. Touchscreen men. Yoi ya, 6,8 touchscreen. Ya, jadi kalau mau nambahin efek, nambahin bahkan ini ada aplikasi pemanggil rekening cuy, penambah rekening ya kan, pemanggil. Bisa lihat transferan. Iya, jadi ntar kalau ada M-Banking berhasil, nah ini keluar di sini. Jokes ya. Oke, so ini touchscreen 4,3 inch ya, terus udah gitu colorful. Dia udah berwarna touchscreen-nya. Ya bisa digeser gitu ya. Oke, and then dia punya play mode, udah termasuk looper and drum machine. Terus dia punya 2 input, jadi lo orang bisa masukin 2 bass dan sini nih. Ini ada switch-nya teman-teman. Ini buat apa sih? Ini kalau lo orang pakai piezo. Jadi dia punya variable impedance 1 mega ohm sampai 10 mega ohm. Tinggal di cetek-cetek. Oke, 2 input, lo bisa pakai 2 bass, tinggal dipilih dari sini. Input input 1, input 2. Terus dia punya, baik lagi, dia punya 4 kabelnya. Dia punya 4 DI type. Lo bisa bypass tap tempo sekaligus tuner.
dan tunernya detect-nya cepat gitu ya. Terus apalagi ya? Kalau dari Piki user experience-nya gimana? Ini jujur nggak terlalu megang banget ya. Maksudnya kemarin juga karena lihat, aduh jatuh. Ya, biar. waktu lihat Om Leo pakai ini di acara Sire yang kemarin, tuh boleh gue bilang di antara semua yang main hari itu, tone-nya Om Leo paling oke menurut gue. Itu terus untuk kita nyeting efek ini juga apa namanya ya, jarang-jarang ada efek yang ngasih user interface yang bisa kelihatan gitu. Jadi kita tahu oh yang kita add yang ini. Misalnya kita apa namanya? Ini apa? Sisa DSP. Ya, terus ada beberapa kan karena dia digital berarti dia ada digital signal prosesornya. Ya. DSP-nya. Kalau baca-baca dari yang, dan ada beberapa waktu itu lagi googling buat Line 6 juga ya. Sorry ya sebut merek ya, karena kita nggak terlalu afiliasi, jadi gue boleh ngomong bebas. Boleh ngomong agak bebas sekalipun tetap bertanggung jawab. Jadi kalau di Line 6 itu ada beberapa teman juga yang ngalamin ketika dia udah masukin efek segitu banyak, beberapa efek itu nggak bisa muncul, nggak bisa dipilih lagi dari menunya karena DSP-nya habis. Ininya si efeknya sendiri itu udah habisan slot gitu. Nah, kalau di sini kita dikasih tahu ketika kita build preset yang kosong, kita baru nge-add nih. Misalnya kita nge-add ampli nih di B6 ini, dia udah kasih tahu kita DSP lo udah gua ambil segini ya. Udah kepake segini. Nih. Nah, nanti ketika kita mau masukin efek yang berikutnya, kita dikasih tahu tuh di pinggiran efek yang kemarin kita lihat itu. Berapa persen dia akan makan DSP lu. DSP-nya teman-teman jadi dikasih tahu, oh kalau misalnya gue mau pasang efek yang ini total DSP-nya sekian, oke masih selamat, masih bisa kerja dengan baik, masih nampung lah. Tapi kalau Line 6 enggak, tiba-tiba efeknya udah nggak bisa dipilih gitu. Itu ada beberapa kejadian dari sharingnya teman-teman juga, dan kalau baca di forum-forum luar yang lagi ngebahas Line 6, karena gue jujur sempat ngiler sama Line 6, cuman duitnya nggak cukup. Belum cukup dan belum klik aja sama multi efek itu ya gitulah. Jadi cari-cari referensi dulu, baca-baca, oh ternyata ada yang kejadian kayak gini gitu. Di luar memang kita akuin beberapa multi efek di luar sana tuh bahkan kalau menurut gue ya terlalu powerful. Ya, overkill lah ya. Overkill. Ya. Oke, itu overkill. Jadi secara user experience sebenarnya ini ada yang menarik itu ya tadi ya. DSP sisanya atau yang available dikasih tahu dia ya. Ya itu juga menurut gue itu fitur yang gue baru nemu di sini. Gue nggak tahu kalau di efek lebih mahal kayak misalnya Neural, ada nggak Neural? Kayak gitu. Nggak ada. Jangan beli Neural guys, mahal. Jangan beli Neural, ini aja. Nggak. Tapi gue appreciate buat developer Zoom gitu ya, karena itu ngebantu banget buat kita yang mau istilahnya ngerangkai satu patch gitu ya, bikin satu patch baru. Ya tadi Vicky bilang misalnya gue mau pakai MSIM, CapSIM, oh iya ini udah ada MSIM sama CapSIM-nya guys ya, IR-nya segala macam. Jadi kalau bisa lo tayar ya? Bisa lo tayar. Jadi kalau mau pakai kayak gituan itu udah tahu, oh gue sisa segini. Jadi kalau mau gue ambil misalnya nih CapSIM-nya doang udah 35%, and then lu tambahin drive 15%, berarti baru pakai gocap gitu kan ya. Terus lu tambahin apa lagi, misalnya noise gate itu cuman kecil, biasanya cuma 10%-nya kayak gitu ya. Terus ini bisa di add sampai 6 efek, 6 efek, tapi yang bisa lo on cuma 4. Ya, yang bisa lo on off cuma 4. Gitu ya. So tadi user experience udah, berarti terakhir adalah gue lupa apa tadi. Budget, feature, user experience. Iya. Masa sih? Bukan yang 4 ya? Gue lupa. Nah itu yang tadi, yang kenapa ini di apa? Kita cuma bisa milih 4 soalnya. Oke. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman kalau again teman-teman punya budget yang cukup gitu ya, sekitar tadi gue udah sebut ya angka di marketplace-nya sekitar 6,8 ya, correct me if I'm wrong, tapi terakhir gue cek segitu ya. And then teman-teman mau satu efek yang lengkap, ini bisa jadi salah satunya. Oh ya, dan ini beratnya nggak nyampe 2 kilo, Pik. Cuman 1,9. Ringan. Tapi lebarnya ampun-ampun.
Guys, ini lebar guys, 42 cm. Ini lebar banget, sumpah. Jadi sorry ya Om ya. Iya. Ini di sini Perbandingan. ada HXFX ya. Lo lihat nih, size-nya sama HXFX. Ya ampun. Ini masih lebar ke sini lagi. Iya. HXFX cuma 3/4 ya. Cuma 3/4-nya. Terus ini Sama ada Valeton. Valeton GP200. Nah, ini GP200 kan juga kita mau bahas. Ini kita akan bahas juga GP200. Ya sama, cuman dia tidak lebih nggak panjang ya. Kalau ditumpuk Iya. ini agak ditumpuk. Si B6 ini sedikit lebih lebar ya, ini lebar. Lebih lebar. Kenapa? Sama Oh, kalau yang ini coba itu yang apa namanya? Si Hoton. Nah, Ampero. Ya ampun. Apa Hoton Ampero? Coba jadi kalau misalnya teman-teman lagi-lagi ya kita karena kita tidak terlalu afiliasi, jadi kalau teman-teman suka habis lihat video ini mungkin suka sama Zoom B6, monggo cari sendiri barangnya. feel free. Jangan tanya sama kita, Om dijual di mana? Nah, dijual. Efek lo gue beli deh. Hah? Kalaupun udah SNI, ada satu sertifikat lagi. Belum tentu dapat ISO. Nah, terus ini yang gue suka itu ya. Kemarin ketika Om Leo pakai efek ini kan di bayangan gue yang si paling analog ini, si paling stompbox ini, gue nggak yakin si multi efek digital ini suaranya akan terdengar natural. Iya, Kayak organik gitu. Ya. Gue ngebayangin Beras kali organik. maksudnya gini, karena di kepala gue ini isinya nih distortion. Jadi kalau misalnya ada multi efek baru keluar, satu tipe efek yang paling pertama akan gue dengerin adalah distortionnya. Iya, drive-nya, overdrive, distortion, fast, terus apalah itu, segala pedal yang menghasilkan harmonic noise. Itu akan gue dengerin dulu karena gue pengen tahu ini si developernya, buildernya, company-nya sejauh mana sih mereka mikirin itu gitu ya. Kemarin gue dengerin ini, gue nggak ngerasa kalau si efek distortion yang dipakai sama Om Leo itu dihasilin sama benda ini. Nggak kayak pakai efek apa ya, nggak kayak pakai efek digital. Jadi kayak ya udah, gue punya pedal distortion, gue injek, gue nyalain, udah kenceng. Dan di kupingnya tuh nggak apa ya, nggak terdengar artifisial. Gimana artifisial itu? Apa ya, kaleng, plastik apa ya? Kaleng, nggak kaleng gitu suaranya. Kan masih warm si distortionnya masih berasa, terus harmonik string to string tone-nya masih bagus, masih dapat. Gue pikir enggak, ini kayaknya bukan B6 ini, bukan. Gue dibohongin Om Leo nih kayaknya. Pas main dia nyalain efek nggak ada, gas kan dipasang gitu. Tapi sumpah ini tadi juga udah sempat coba beberapa, sama ada pas awal-awal kita mulai ya Om Leo sempat ada nyalain patch yang lain, dan itu asik sih. Maksudnya nggak terdengar artifisial. Nah, terdengar kalau yang ngeproses ini adalah digital signal processor. Oke, jadi dari kuping seorang paling analog, approve nih ya. Approve ya. Ini approve. Kayak gitu ya guys ya. Jadi teman-teman mungkin penasaran soundnya yang tadi Vicky cerita tuh kayak apa. Itu nanti bisa sebenarnya rekamannya ada gitu ya di YouTube gue, ntar bisa cek review gue segala macam. Cuman ini buat teman-teman kita kasih denger ya. Jadi ini adalah preset yang waktu itu gue pakai. Saat ini gue ditemenin sama Fender American Deluxe ini, tapi senarnya gue pakai flat one guys. Jadi mungkin suaranya nggak akan setajam round gitu ya, nggak akan setajam round one. Tapi semoga ini bisa kasih gambaran ke teman-teman gitu ya. Presetnya seperti apa sih yang kemarin? Jadi secara gridnya itu masih kental gitu ya. Dan kalau yang suka finger attack, ini harusnya Andi nih pinjem tangannya nih. Pinjem jarinya Andi harusnya nih.
Gitu ya. Jadi masih dapat attack kayak gitu. Nah, gitulah kurang lebih. Enggak artifisial. Iya. Nggak berasa kayak lu lagi pakai multi sih jujur ya. Gitu. Jadi good job buat yang zoom jujur. Nah, itu kan tadi kan kelebihannya kali ya. Sekarang minusnya nih guys, namanya barang ya, tidak ada yang sempurna. Baik. Pasti akan kita roasting. Oke. So, lupa. Apa? Ini ada yang lupa. Bluetooth connection. Oh iya, belum disebut. Ini udah, dia bisa pakai remote guys, Bluetooth connection. Jadi kalau kalian suka remote-nya, mau pakai remote gitu ya, ini belakang udah ada slotnya. Ada dongle-nya dia. Ada dongle-nya. Nanti ya itu sih additional ya. Additional byte. Tapi itu bisa, ataupun kalian bisa pakai SD card up to 1 tera. Nah, terus dia punya FX loop, punya kontrol buat expression pedal. Ya, kalau kalian mau tambahin pedal expression, inputnya 2 tadi gue udah sebut. Nah, cuman Piki, Apa tuh? kekurangannya sekarang. Kekurangan. Untuk sebuah flagship, sebenarnya gue berharap dia bagusnya udah punya XLR ya guys ya, punya XLR. Tapi untuk sebuah pedal flagship, gue berharapnya stereo XLR. That's one. Yang kedua, dia punya line out juga itu stereo, tapi again teman-teman cuman ada satu lubang. Cuma satu lubang. Iya, jadi teman-teman harus pakai jack stereo and then Y split. Ya di cabang 2 gitu. Di ujungnya di endnya cabang 2. Biar dapat stereonya gitu ya. Kalau enggak ya dia cuman kayak mono gini doang. Itu dari gua mungkin minusnya sama terlalu lebar sih fisiknya buat gua ya. Buat gua ya. Sumpah ini ini mungkin nggak masalah buat beberapa orang, tapi buat gue ini PR. Tapi kadang-kadang besarnya ini ada Iya, ada untungnya. Untungnya adalah jarak antar footsu ini lebar-lebar. Ya. Gue suka, kenapa? Karena kaki gue nomor 46. Agak merepotkan kalau dempet-dempet. Iya. Injek 2 ntar. Sama bisa bikin takut gitaris. Bisa bikin insecure sih ya. Gede banget. Efeknya gede. Bener. Nah, itu kalau dari gue, mungkin kalau dari Piki, lu secara tadi udah nyobain, ada nggak lu ketemu flaws-nya apa nih? Flaws-nya iya, karena nyobanya juga belum lama, jadi mungkin gue setuju sama apa yang Om Leo bilang sebelumnya. Untuk sebuah flagship ini fiturnya harusnya bisa lebih ya. Ya dari ya karena harganya udah kadung mahal cuy. Iya. Lumayan kan 6,8 tuh 6,8. 6,8 Stormbox dapat apaan ya? Palingnya sih banyak sih. 3 atau 4 jadilah, satu pedal board sih jadi. Tapi ya lagi-lagi gue sedikit setuju, dan ada yang ini nih. Gue tahu Zoom itu nggak tahu ya apakah ini gue pribadi yang ngerasain. B3 itu bahannya plastik juga ya. Bawahnya doang yang plat. Sama. Men. Iya. Ini flagship. Iya. Maksudnya setidaknya lo masih bisa pakai aluminium kah, atau yang cast iron, tapi mungkin Zoom mikirin sesuatu yang kita juga nggak kepikiran gitu. Mungkin karena dia bawahnya udah berbesi, terus di sini juga banyak besi. Kalau misalnya dia pakai besi juga dan dikasih aksen karbon gini, mungkin mahal sih. Jadi mahal. Mereka nggak bisa tekan price-nya gitu. Makanya tadi soalnya di foto ya, sebelum gue pegang di barang ya, ini kelihatan lekuk-lekuk. Ini banyak lekukannya. Lekukannya nih guys. Ini kalau pakai besi capek sih bikinnya. Iya, mesti dicetak yang gimana sih gitu. Ya itu kali ya, 1-2 hal yang mungkin again ya opini ya. Kita picky. Anggaplah kita hari ini jadi BM, banyak mau. Nah, kita memang banyak mau sih. Banyak mau. Udah beli yang ini, pengen yang itu. Oke. So, itu baru satu efek teman-teman ya. Kita masih ada 16 lagi. Kita beralih ke efek berikutnya. Mau yang mana, Pik? Aduh, lu yang pilih deh. Om Leo. Lu yang pilih deh. Ya udah. Ini gue matiin dulu ya, guys. Oke. Ada satu yang lupa kita tunjukin. Apa tuh? Ketika power on. Oh iya, butingnya nih guys. Seru. Power on. Terus dia nunggu ada muncul logo Zoom, terus B6. Ada kayak live show gitu. Jadi lu bisa show off sama temen-temen lu kan. Oh, langsung dia masuk ke ini kerennya dia langsung masuk ke preset terakhir kita pakai ya. Betul. Oke.
Nah, itu zoomnya seperti itu. Ya. Sekarang Semoga nanti firmware update-nya bisa ada notifikasi M-Banking guys ya. Yoi. Kita doain aja. ini Nah, Bapak. nggak apa-apa ya, saya Nah, pakai. cabut. Oke, sip. Oke, sekarang kita beralih ke ah. Oke. Sekarang ini gue lagi pakai apa ya? Bentar.